Salam literasi. Ayo membaca. SMP Frater Maju Indonesia Jaya. Bersama saya Bapak Adrianus Bareng SPD, Guru Bahasa Indonesia SMTK Frater Momere, penggerak literasi nasional Kabupaten dan SMTK Frater Momere. Pada hari ini saya akan membawakan materi dalam masa pengenalan literasi budaya literasi sekolah. Untuk itu izinkan saya sekali lagi memperkenalkan diri saya. Nama Adrianus Bareng SPD, lahir di Pulau Lembata tahun 1971. Mengajar di SMP Frater sejak tahun 1997, mengasuh mata pelajaran Bahasa Indonesia dari tahun 1997 sampai sekarang. Selain itu saya mendapat tugas sebagai Wakasek Humas SMTK Frater Momere dan penggerak literasi SMTK Frater Momere. Kemudian mendapat tugas tambahan sebagai penggerak literasi nasional tahun 2020, kemudian dilanjutkan tahun 2021 bersama dengan gerakan menulis buku Indonesia. Itu saja perkenalan saya. Selanjutnya saya akan membagi pengalaman di bidang dunia literasi kepada anak-anak, kepada adik-adik sekalian. Ketika sudah bergabung di SMP Frater Momere, mari bersama saya, bersama Bapak Ibu Guru, bersama para frater, bersama lembaga SMP Frater Momere, kita gerakan literasi di sekolah ini. Baik, pada hari yang berbahagia dan sangat istimewa ini, izinkan saya membawakan materi sekaligus sharing pengalaman tentang budaya literasi. Baik, adik-adik sekalian, para pendengar, mungkin di rumah Bapak Mama juga ikut menyaksikan materi tentang budaya literasi. Saya lebih fokus kepada sekolah sebagai rumah literasi. Adik-adik sekalian, literasi ini punya dasar, punya latar belakang. Mengapa literasi ini begitu penting? Sehingga oleh kementerian, dalam hal ini pemerintah, mengharapkan bahwa literasi ini perlu digerakkan di sekolah-sekolah. Bahkan dari Badan Pendidikan Dunia dalam hal ini UNESCO menegaskan bahwa literasi ini menjadi penting. Kemudian Undang-Undang Bahasa, Bendera dan Lagu Kebangsaan juga mengamanatkan literasi ini juga menjadi penting. Di samping itu program-program kerja strategis Yayasan Mardiata, kemudian program kerja SMTK Frater Momere, kemudian program kerja gerakan literasi SMTK Frater Momere dan program kerja Taman Baca. Ada sekalian SMP Frater sudah punya taman baca. Nah, inilah yang merupakan latar belakang kenapa literasi ini harus menjadi budaya. Nah, ada sekalian para pendengar di rumah, mengapa literasi siswa Indonesia itu di tahun 2018 itu setelah dibuat penelitian secara dunia, ternyata anak-anak Indonesia ini kemampuan membaca, kemudian menghitung matematika dan ilmu pengetahuan ternyata itu sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ini menunjukkan bahwa literasi kita ini perlu diperkuat. Nah, adik-adik sekalian, para pendengar, literasi itu berasal dari bahasa Latin, yang artinya literatus atau litera.
yang sama dalam bahasa Inggris itu letter, yang artinya membaca dan menulis. Kemudian dalam perjalanan, literasi itu tidak hanya pada konsep membaca dan menulis, tapi juga menunjuk kepada orang yang punya kemampuan. Jadi saat ini literasi itu bukan hanya menunjuk kepada orang-orang yang hebat membaca dan menulis. Misalnya adik-adik menyanyi dengan baik, bermain musik dengan baik, punya kebiasaan-kebiasaan di rumah yang kamu lakukan, itu adalah termasuk kegiatan-kegiatan literasi. Sehingga ada satu istilah namanya literat. Nah, literat itu menunjukkan kepada orang-orang yang sudah kompeten, ya, orang-orang yang baik, ya, orang-orang terpelajar, orang-orang yang berpengetahuan, atau orang bilang intelektual, terpelajar, terdidik, orang berbudaya, orang yang kaya informasi, orang yang punya usaha-usaha maju, seperti ya, misalnya dia membuka satu usaha bisnis misalnya, itu juga termasuk orang-orang yang punya kemajuan literasi yang bagus. Nah, dengan demikian maka sebenarnya literasi itu adalah sebuah kebiasaan atau budaya hidup, ya. Kebiasaan melalui sumber atau referensi yang dihidupi setiap hari, sehingga orang itu pada akhirnya dikatakan literat. Baik, nah sekarang kalau di SMP Frater Mamere, ya, SMP Frater Mamere ini sejak tahun 2014 itu sudah menjadi sekolah yang budaya literasi. Nanti adik-adik akan lihat, sebentar saya akan tayangkan kenapa SMP Frater ini sudah menerapkan budaya literasi. Artinya bahwa SMP Frater ini sejak tahun, ya, sejak SMP Frater berdiri, kemudian dalam perjalanan, kemudian saya sebagai penggerak literasi mulai tahun 2014 ke bawah, kemudian sampai dengan 2021, ada banyak kemajuan yang SMP Frater alami dan SMP Frater dapat. Jadi bukan hanya secara dalam, tapi bisa juga secara keluar. Nah, mengapa kita harus budayakan literasi di SMP Frater, adik-adik sekalian? Kenapa? Pertama, proses belajar Anda itu akan menjadi terarah. Kalau literasi ini atau selama ini SMP Frater budaya untuk literasi ini. Kemudian segala pekerjaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian akan terjalin komunikasi yang bagus, ya, yang selama ini terjadi. Nanti adik-adik pasti akan mengalami bagaimana suasana komunikasi yang harmonis, ya, baik dengan para guru, para frater, pegawai, wali kelas, teman-teman Anda, mungkin tetangga-tetangga Anda nanti. Itu kalau komunikasinya bagus, itu hanya karena literasi. Kemudian Anda nanti bisa menciptakan karya-karya produktif, kemudian menjadi orang-orang berprestasi. Kemudian ya, suatu ketika mungkin Anda juga akan menjadi tokoh terkenal atau tokoh yang diteladani. Baik, adik sekalian, saya ingin membawa Anda ke lebih jauh tentang Anda yang lahir di abad 21. Jadi termasuk adik-adik yang lahir di abad 21, paling tidak Anda harus punya kecakapan. Jadi kecakapan abad 21 itu ada 3 yang harus dimiliki. Yang pertama itu fondasi literasi yang terdiri dari 6 literasi dasar. Jadi mulai dengan literasi dasar baca tulis, kemudian numerasi, ada literasi finansial, ada literasi digital, ada literasi sains, kemudian ada literasi budaya dan keagamaan. Nah, ini fondasi yang satu ketika kalian akan hidupi secara terus-menerus. Artinya satu ketika Anda sudah punya fondasi literasi dasar yang bagus, maka Anda tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ya. Ini fondasi literasi. Kemudian Anda juga di abad 21 ini harus punya kecakapan namanya kompetensi. Ya. Jadi
bagaimana Anda menyikapi tantangan yang sangat kompleks ini. Kemudian yang ketiga, Anda punya karakter. Jadi bagaimana Anda menyikapi perubahan yang ada di sekitar tempat Anda. Jadi nanti ketika Anda di SMP Frater, bagaimana Anda berusaha untuk menyikapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan dalam belajar Anda melalui tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan ekstra yang dibolehkan oleh bakti guru dan sekolah. Nah, ini yang perlu Anda. Jadi kalau kita lihat perbandingan, ada sekalian, perbandingan itu bagian akhir ya, literasi bagi seseorang di abad 21. Jadi literasi dasar itu nanti ada lihat di bahan nanti di PowerPoint. Anda lihat di warna yang orange itu dia itu yang paling tinggi. Karena itu yang nanti kalian akan hidupi. Dilihat, nanti bisa lihat materi itu pada bagian orange itu literasi dasar itu paling tinggi. Kemudian kompetensi, ya. Itu dia sedang. Kemudian Anda harus punya karakter. Ya. Jadi bagaimana Anda menyikapi? Kalau Anda menyikapinya dengan bagus, maka literasi dasar Anda itu akan menjadi bagus. Nah sekarang bagaimana dengan 6 literasi dasar tadi saya singgung? Nah, ada sekalian, ada 6 literasi dasar itu. Yang pertama itu baca tulis atau orang membaca dan menulis. Kemudian numerasi. Numerasi itu dalam kaitan dengan simbol-simbol atau angka-angka, simbol-simbol. Dan misalnya kalau adik-adik lihat, misalnya bisa lihat saya secara dekat kalau ada lambang di kiri saya, itu simbol Forum Taman Baca Masyarakat Indonesia. Itu bisa lihat banyak simbol. Itu di bidang militer, pramuka ada simbol-simbol. Nah itu nanti. Kemudian ada literasi finansial, itu menyangkut keuangan. Ya. Anda paling tidak tahu misalnya bahwa uang 10.000 untuk jajan di sekolah. Kalau orang kerja belanja 5.000, dia sudah tahu bahwa kembalinya pasti 5.000. Sederhana begitu. Atau Anda disuruh bawa ke kios beli garam misalnya. Beli garam 1.000, Anda bawa uang 2.000, pasti Anda tahu bahwa kembalinya 1.000. Sederhana. Kemudian literasi sains, Anda bisa membaca tanda-tanda alam atau bisa nanti ya membuat hal-hal percobaan yang sederhana. Kemudian literasi digital, nah ini kan literasi digital dengan literasi dasar baca dan tulis. Nah ini ada sekalian. Ini dua jenis literasi ini mereka jalan beriringan, Pengetahuan juga berjalan kencang, digitalnya juga berjalan kencang. Tapi kelihatan digital itu dia larinya itu dia melewati satu langkah. Jadi pengetahuan ini dia hanya sebagai dasar. Maka apapun yang terjadi, seseorang mengetahui teknologi paling tidak membaca dan menulis itu juga perlu. Kemudian yang berikut literasi budaya dan kewargaan itu menyangkut pembiasaan. Jadi ada di SMP Frater. Di sini budaya religius, budaya lingkungan bersih, disiplin tinggi, budaya berbusana. Nanti semuanya itu ada di dalam tata tertib. Nah, ada di sekalian nanti lihat di PowerPoint yang nanti di share, Anda lihat itu. Itu uraian kecakapan abad 21. Tadi saya katakan ada 3 tadi itu. Ada fondasi, kemudian kompetensi dan karakter. Nanti ada bisa lihat. Nah sekarang bagaimana dengan budaya literasi budaya di SMP Frater Maumere ya. Nanti ada di sekalian bisa lihat di dalam tabel ya. Anda lihat baca tulis itu dengan digital itu dia hampir sama urutannya. Kemudian budaya dan kewargaan disusul dengan finansial. Kemudian sains, kemudian numerasi. Memang numerasi dan sains ini kelihatan macam belum nampak di SMP Frater. Ini yang nanti dalam program kerja ke depan SMP Frater Maumere 2 literasi dasar ini kita coba rancang untuk ada kegiatan. Baik, adik-adik sekalian, SMP
Frater itu sudah menulis di media cetak dan online. Itu ada beberapa media cetak, nanti bisa lihat di situ, mulai Flores Post sampai dengan Kompasiana. Kompasiana, SMP Frater selalu ambil bagian mengisi media cetak dan online itu. Kemudian adik-adik bisa lihat langsung di tabel-tabel itu, mulai budaya menulis, kemudian prestasi budaya literasi. Nanti adik-adik bisa lihat kemudian prestasi budaya literasi. Nanti adik bisa lihat mulai tahun 2014 sampai 2021. Jadi mulai lomba-lomba, nanti adik-adik bisa lihat langsung di dalam tabel-tabel itu. Kemudian tantangan global nanti di SMP Frater ini ya. Jadi sekali lagi tadi saya katakan digital itu berkembang pesat. Tapi ingat, dia tidak mengalahkan buku ya. Kemudian ada mental instan ya. Nanti Anda tidak terlibat dalam maksudnya gampang ya mencari sumber-sumber dengan copy paste. Kemudian bisa juga komunikasi menjadi terputus ya. Jarang membangun komunikasi. Kemudian ya sikap ilmiah juga akan digerus. Kemudian lingkungan keluarga sosial juga akan tidak ramah. Juga nilai-nilai karakter juga mungkin akan terancam. Inilah tantangan yang kita hadapi bersama, dan SMP Frater yakin adik-adik semua kita akan sama-sama untuk memerangi tantangan-tantangan itu. Kemudian apa yang SMP Frater buat? Ini kita sudah punya strategi ketika nanti ada masih. Nah, pertama itu penguatan pendidikan karakter, ini bagian dari literasi. Kemudian pengembangan budaya literasi kita tingkatkan. Nanti dalam festival literasi sekolah dan daerah juga akan kita lakukan. Kemudian ada pemilihan duta literasi sekolah. Kemudian aktif ya, selalu mengikuti berbagai jenis lomba ya, baik regional, nasional dan internasional. Kemudian sumber daya manusia termasuk bakat guru, pegawai dan karyawan juga akan kita tingkatkan. Kemudian SMP Frater tetap kerjasama dengan media cetak dan online. Kemudian tahun 2022 SMP Frater sudah dalam rencana akan mendirikan penerbit ya. Sehingga dengan adanya penerbit ini, adik-adik tidak usah canggung, tidak usah ragu-ragu untuk memberikan karya-karya kita terbitkan menjadi buku. Kemudian kita juga punya TBM, Taman Baca Masyarakat. Satu-satunya sekolah di kota yang punya TBM, adik-adik, itu hanya SMP Frater Momere. Ini kita berjuang sejak tahun 2019 dan diresmikan tanggal 1 Mei 2021. Nah, ini TBM kita yang akan mengcover semua kegiatan-kegiatan literasi di SMP Frater ini, yang akan dikomandani oleh Ketua TDM kita, Bapak Carlos Doro Tolala, bersama teman-teman yang sudah dilantik secara resmi tanggal 1 Mei. Sehingga tahun ini satu-satunya TDM yang SMP Frater itu ikut magang literasi nasional. Mungkin ya, sebentar lagi SMP Frater akan ikut kegiatan literasi di mana-mana bersama. Nah, inilah bisa lihat di slide dan PowerPoint branding literasi SMP Frater Momere sekarang. Baik, saya akan menunjukkan beberapa karya-karya yang dihasilkan oleh siswa SMPK Frater Momere bersama Bapak Ibu Guru. Ya. Jadi kalau ada lihat di slide ada yang saya perkenalkan ini kegiatan Festival Literasi Nasional yang saya minta nanti adik-adik itu harus ikut ambil bagian. Ya, ini menjadi brandingnya sekolah kita. Jadi sudah 2 tahun SMP Frater ini ikut kegiatan Festival Literasi Nasional bersama dengan gerakan menulis buku Indonesia. Ya. Tahun kemarin 2020 kita berhasil menghasilkan 10 buku
itu karya guru dan siswa. Baik adik-adik, inilah branding SMPK Frater Momere berupa karya-karya yang sudah diterbitkan dan yang akan dilakukan. Dalam hal ini kita kerjasama dengan Gerakan Menulis Buku Indonesia, kemudian mengikuti Festival Literasi Nasional, kemudian SMP Frater sudah mendapat penghargaan sekaligus pengakuan sebagai sekolah aktif literasi nasional. Kemudian guru dan siswa juga sudah menerbitkan atau sekaligus mendapat penghargaan karya-karya. Nah, adik-adik bisa lihat di dalam PowerPoint itu buku-buku yang sudah dihasilkan. Yang pertama itu Gemu Famire, Tarian Menyatukan Dunia. Itu cerpen antologi karya bersama, ada 50 siswa. Dan buku ini termasuk buku favorit dalam ajang Festival Literasi Nasional tahun 2020, tahun kemarin. Kemudian PowerPoint yang berikut Anda lihat, buku itu Selimut Sarung Politisi. Adik-adik, buku ini ditulis oleh seorang guru bahasa Indonesia, namanya Pak Carlos Dolo Tintolwala SPD. Buku Selimut Sarung Politisi adalah buku yang sangat fenomenal, yang saat ini lagi proses cetak di GMB. Kemudian adik-adik bisa lihat lagi di sebelah itu ada buku Pena Gading Ajaib. Ini ditulis oleh Nona Jessica, kelas 7K, terdiri dari 10 cerita pendek. Kemudian buku sebelah lagi Kata Mama, itu juga ditulis oleh seorang siswa kelas 7K yang sekarang sudah naik kelas 8. Nah, adik-adik, saya juga bisa memperkenalkan lagi buku yang tadi belum ini. Buku yang berikut itu adalah Balaga Surat untuk Pak Menteri. Nah, judul buku ini menarik, ditulis oleh, puisi ini juga ditulis oleh seorang guru bahasa Indonesia namanya Pak Carlos Tolwala SPD. Ya. Kemudian adik-adik bisa lihat, mungkin belum tampil di slide ini, ada buku juga tulis tentang Kutukan Dewa Matahari. Nah, Kutukan Dewa Matahari ini ditulis oleh saya sendiri yang menulisnya, dan buku ini mendapat penghargaan award. Award itu salah satu penghargaan tertinggi karena buku ini merupakan salah satu karya terbaik, sehingga saya berhak mendapat nominasi penghargaan award. Kemudian adik-adik, saya juga menulis satu buku lagi, nih buku kumpulan puisi. Mungkin belum ada di slide, tapi ini saya tampilkan. Judulnya itu Menggendong Sunyi. Nah, kenapa sunyi harus digendong? Ya, karena ini puisi karya-karya saya ini lebih banyak dalam doa-doa seperti itu. Kemudian ada satu buku lagi ditulis oleh siswa SMPK Frater, salah satu karya bersama. Ini judulnya itu Lawan Corona Tanpa Sebar Kepanikan. Ini karya-karya antologi bersama salah satu kelas 8K yang sekarang mereka berada di kelas 9K nanti. Nah, ini berkat dorongan bimbingan guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas itu, salah satunya sekali lagi Bapak Carlos Dolo Tintolwala, sehingga karya-karya ini dibaca dan diperbaiki oleh teman-teman guru, dan buku ini sudah dalam proses cetak. Nah, adik-adik tidak perlu takut, ya, tidak perlu ragu, SMP Frater, dan tidak usah malu-malu, tunjukkan karya-karya terbaik. Kami Bapak Guru siap untuk memproses dan menerbitkannya menjadi buku. Nah, adik-adik sekalian dan Pak Mama di rumah, ingin saya perkenalkan lagi Bapak Mama yang guru SD atau guru SMA, ya, bisa
mengikuti program gerakan sekolah menulis buku. Jadi jika Bapak Ibu berminat bisa menghubungi saya, Pak Andi di SMPK Frater Momere. Nah, adik-adik, sebagai bagian dari perbincangan saya ini, saya mau mengajak adik-adik sekalian ya, satu dua tips sederhana untuk adik-adik bisa berkarya, menghasilkan ya. Jadi ada beberapa situ yang saya tulis. Sering-seringlah membaca buku-buku fiksi ya. Kemudian harus punya buku catatan atau buku diary, silakan dibuat. Kemudian Anda harus punya jadwal belajar yang dibuat. Kemudian selesaikan semua tugas-tugas secara daring yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru nanti. Kemudian kumpullah tepat waktu. Kemudian Anda harus punya kebiasaan ya, suka membaca, kemudian selalu berdiskusi, bertanya. Kenapa orang Israel itu sangat pintar dunia? Karena mereka itu suka berdiskusi. Nah, ini satu dua tips yang dapat saya berikan kepada adik-adik sekalian. Semoga adik-adik menjadi orang yang literat ketika masuk di SMPK Frater Momere. Dan sekali lagi saya Pak Ardi, guru bahasa Indonesia SMPK Frater Momere, kemudian sekaligus penggerak ya, literasi SMPK Frater Momere, dan tahun ini saya juga menjadi sosialisator program literasi nasional dari Gerakan Sekolah Menulis Buku Indonesia. Saya siap mendampingi Anda ketika masuk SMPK Frater yang suka menulis. Tulislah apa saja, Anda punya puisi, Anda punya dongeng, Anda punya cerita pendek. Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Guru SMPK Frater Momere, para frater siap untuk memperbaiki karya-karya Anda dan akan kita terbitkan menjadi buku. Jadilah orang literat. Salam literasi, SMP Frater maju, Indonesia jaya. Sekali lagi, salam literasi, ayo membaca.